Desa Sugiwaras untuk menjadi desa yang good governance. Tetap ke tujuan awal kita sebagai pelayan masyarakat, karena kita di sini perangkat desa atau pamong. Pamong itu artinya among atau momong, jadi sebisa mungkin kita harus bisa momong masyarakat. Bahwa kita ini adalah abdi masyarakat, bukan kita yang menjadi bosnya masyarakat, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Kami berani untuk bertransparansi, karena kita memang benar-benar menggunakan dana itu sesuai dengan fungsinya. Gimana sih profil Desa Sugiwaras yang dikenal sama orang-orang? Apa yang ada di sana? Seperti apa birokrasinya? Seperti apa desa digital? Dan kerennya itu saya juga nemu lapak desa juga ya, yang nggak diketemukan di desa-desa lain. Itu keren banget. Dulu saya ini masuk perangkat desa tahun 2017. Dulu saya waktu jadi masyarakat, itu saya rasa sangat susah sekali untuk akses ke desa, baik dari pelayanan, informasi publik, dan lain sebagainya. Itu sangat tidak semudah sekarang ya. Tapi kita tidak perlu mengungkit masa lalu, kita sebagai cambuk aja, sebagai acuan bagi kita untuk menatap masa depan. Setelah saya menjabat menjadi perangkat desa, ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi di pemerintah desa, karena memang di situ kita harus memberikan pelayanan masyarakat yang prima, optimal, mudah, dan sangat-sangat fleksibel ya. Di Desa Sugiwaras, pertama kali saya membuat itu pada saat tahun 2018. Saya sudah mengonlinekan websitenya dan selalu update di website tersebut sebagai fungsi keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel. Jadi kita kasih juga di situ APBDes kita pasang di situ. Terus karena saya memang dulunya pernah belajar IT, saya mencoba untuk memanfaatkan itu untuk masyarakat desa. Akhirnya saya memberikan kemudahan informasi baik mengenai kegiatan, mengenai apapun hal yang ada yang dilakukan oleh pemerintah desa, itu kita tidak menutup-nutupi kepada masyarakat. Di samping itu, apabila masyarakat dapat menjangkau informasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa, masyarakat akan bangga. Setidaknya kita membentuk sebuah masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang dinamis itu sangat diperlukan sekali di desa, karena kita himbau atau kita instruksikan pembangunan desa melalui lingkungan itu akan sangat cepat dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat sangat mendukung sekali kepada kita. Terus pada saat pandemi COVID, itu kami mencoba untuk menciptakan inovasi, yaitu inovasi marketplace yang dikelola oleh BUMDes. Sekarang sudah ada di Play Store juga, itu namanya eBes. Di launching tahun 2019, eBes itu elektronik BUMDes Sugiwaras. Seperti Tokopedia, Shopee, jadi yang berjualan itu masyarakat untuk memasarkan produk-produk lokalnya agar mampu berdaya saing dengan produk-produk yang lain. Dan itu alhamdulillah kami juga mendapatkan penghargaan di tahun 2020 yang diadakan oleh ITS Surabaya. Itu kami juara 3 inovasi digital. Terus bersama BUMDes ID itu se-Indonesia kita meraih penghargaan nomor 1, yaitu inovasi produk digital. Seperti itu. Nah, dengan kebanggaan prestasi seperti itu akhirnya kita melanjutkan di tahun 2021. Alhamdulillah semakin
ya kita juga tidak tahu kok bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti itu ya. Kita mengikuti aja alirannya. Jadi kita kerja untuk masyarakat. Jika ada penghargaan-penghargaan, itu adalah bagian dari aksesoris dari ini. Kita mendapatkan juara nasional Desa Brilian. Kita juga kemarin diundang untuk FGD Smart Village. Kebetulan saya juga yang menyampaikan materinya. Terus mendapatkan penghargaan lagi yaitu Good Governance yang sekarang Mbak Reni yang nyari-nyari informasi itu. Terus yang terakhir yaitu penghargaan pelayanan online si Praja, juga kita mendapatkan ini di Kabupaten Sidoarjo. Untuk Good Governance sendiri itu kategorinya kan pengelolaan dana desa terbaik se-Jawa Timur. Ya otomatis mungkin ini yang menilai itu Desa Sugiwaras mampu dan bisa memanfaatkan dana desa dengan baik dan tepat sasaran. Intinya kami selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan atau regulasi yang berlaku, bahwa dana desa itu dipergunakan sebagai yang langsung dirasakan oleh masyarakat desa, baik melalui pemberdayaan, pembangunan, ataupun pelatihan-pelatihan yang berdampak sangat baik sekali bagi masyarakat. Mbak Vita sendiri ceritain dong perannya di pemerintah Desa Sugiwaras gimana, sebagai apa, dan kesehariannya melayani hal apa? Kalau kebetulan saya sendiri di sini jadi KAUR TU dan umum, Mbak. Lebih fokusnya kita ke pelayanan masyarakat. Kalau di hari Minggu sama kayak Mas Amir, kita ada Griasional Digital. Jadi kita ngajar di situ, itu kegiatan untuk anak-anak kurang mampu. Jadi les komputer yang kita peruntukkan untuk anak-anak tidak mampu. Jadi kita punya sebuah wadah namanya Griasional Digital gitu. Kalau untuk keseharian kegiatan di kantor, kita melayani, Mbak. Kita juga fokus pelayanan sekarang kan semuanya sudah serba digital. Apalagi Desa Sugiwaras sendiri kan, mungkin seperti yang Mbak Riri tahu ya, kita dijuluki desa digital gitu ya. Nah, itu juga tidak terlepas dari peran pentingnya Pak Sekdes kita yang sudah menciptakan jutaan aplikasi untuk desa. Nah, didukung juga sama masyarakatnya yang mau dan mampu gitu. Jadi selain masyarakatnya mau dan mampu juga untuk mewujudkan impian desa untuk menjadi desa digital. Jadi pelayanan kita sekarang sudah menggunakan aplikasi semua, Mbak Riri. Ada beberapa aplikasi yang kita terapkan untuk pelayanan desa. Di antara lain ada Plafon Dukcapil, itu untuk pelayanan admin duk. Jadi kayak KK, KTP, terus akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, semuanya di cover di sana. Kalau untuk pelayanan umum Desa Sugiwaras, kita menggunakan Sipraja, yaitu sistem pelayanan rakyat Sidoarjo. Itu adalah hasil produk dari kabupaten yang diterapkan di desa se-Kabupaten Sidoarjo, seperti itu. Keren banget. Sangat memudahkan ya. Kalau Mbak Vita mungkin bisa, karena di TU ya, pasti lebih tahu soal gimana birokrasi di pemerintah Desa Sugiwaras, gimana tata lembaganya. Boleh diceritain nggak? Yang saya tahu kan baru Pak Saiful sebagai, benar nggak sih, Pak Saiful sebagai kepala desa, Kang Amir sebagai sekdes. Mungkin lebih diceritain lagi, apakah ada staf khusus yang ngurus khusus gitu yang membedakan desa ini dengan desa yang lain? Gimana sih pengelolaan birokrasinya? Boleh diceritain nggak, Mbak Vita? Kalau untuk jumlah perangkat desa di Desa Sugiwaras sendiri plus Pak Kades, kita total ada 10, Mbak Riri. Jadi ada Pak Syaiful sebagai Pak Kades, ada Pak Amir sebagai Pak Sekdes. Selain itu ada juga Mbak Lona, itu di Bendahara Desa, yang kemarin mungkin Mbak Riri sudah tahu mendapatkan penghargaan dari provinsi itu tentang pengelola keuangan. Nah, kebetulan beliaunya sekarang masih cuti melahirkan. Jadi belum bisa gabung sama kita. Nah, terus kita juga punya 3 KAUR. 3 KAUR itu kasih keuangan tadi.
KAUR itu KAUR keuangan tadi Mbak Lona, terus ada saya KAUR TU dan umum, ada juga KAUR perencanaan Pak Nasrullah. Jadi tugasnya beliau itu merencanakan pembangunan apa nanti yang akan dikerjakan di Desa Sugiwaras ini, kayak gitu, pemberdayaan apa yang dibutuhkan. Terus kasih kita juga ada 3, kasih pelayanan, kasih pemerintahan, sama kasih kesejahteraan. Kalau kasih kesejahteraan itu fokusnya lebih ke Pak Mudin kalau kita kenalnya Pak Mudin, itu namanya itu kasih kesejahteraan. Beliau selain ngurusi orang meninggal dan orang nikah, mungkin kebanyakan orang mikirnya gitu ya, Pak Mudin kerjanya orang meninggal sama orang menikah, bukan. Jadi kasih kesra itu nanti juga bertanggung jawab atas kayak data-data sosial, kesejahteraan sosial yang ada di desa. Terus kasih pemerintahan, di sini dipegang sama Bu Jamila. Itu fokusnya malah lebih banyak lagi, Mbak. Jadi kayak lebih ke administrasi pemerintahan desa, terus kayak pertanahan dan lain-lain itu masuk di beliau. Kita juga punya 2 kepala dusun. Jadi Desa Sugiwaras itu dibagi 2 dusun, Dusun Waras dan Dusun Rejo. Dusun Waras itu lebih sering kita kenal di kampung. Kalau Dusun Rejonya di perumahan, yang saya bilang rata-rata hampir semuanya tadi TNI. Kalau boleh tahu perangkat desanya orang-orang desa itu juga ya, Mbak? Iya ya. Iya, jadi perangkat desa itu harus ber-KTP dan berdomisili di desa itu, Mbak. Gitu. Jadi harus yang berdomisili di wilayah desa tempatnya dia menjabat. Iya, Mbak Pita. Ku dengar nggak terlalu banyak ya perangkat desanya. Kalau boleh tahu itu efektif nggak dalam melayani pelayanan publik, atau ada kendala khusus nggak, kayak kekurangan SDM kan bisa jadi kendala di beberapa institusi kan. Nah, kendala kayak gitu ada nggak di pemerintah Desa Sugiwaras ini? Kalau untuk jumlah 10 itu jumlah standar sih kalau kita pikir ya, karena hampir semua desa di Sidoarjo ini yang kita tahu yang 300 sekian desa, itu rata-rata jumlahnya 9, 10, 11. Tergantung jumlah dusunnya aja, Mbak, nanti jatuhnya. Ketika dusunnya 3 berarti nanti jatuhnya 11 jumlahnya, kayak gitu. Kalau untuk efektif atau tidaknya di pelayanan, yang fokus di pelayanan front office-nya itu kan hanya 2-3 orang saja, yang lain kan lebih ke administrasi belakang layar, kayak gitulah istilahnya. Tapi tetap semuanya tetap berperan, dan kita rasa sih selama 4 tahun saya gabung di pemerintah Desa Sugiwaras ini, jumlah 10 itu tidak dibilang kurang, tidak juga dibilang berlebihan, jadi pas lah porsinya. Ya. Oke, dari Mbak Pita sendiri gimana? Saya kan datang di sini karena isu good governance itu hanya secil berita itu, dan ternyata Sugiwaras ini lebih banyak menoreh prestasi dari dari berbagai pihak dan berbagai prestasi gitu. Aku mungkin Mbak Pita sebagai yang ngurus TU dan lebih tahu gimana internalnya, itu gimana sih good governance itu kan ada banyak ya, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan, hukum, efisien, responsif gitu. Apakah gimana Mbak Pita melihat pemerintah Sugiwaras, apakah sudah menerapkan itu semua, dan apa yang mendukung itu semua akhirnya bisa tercapai? Jadi salah satu cara kita untuk menjadi good governance ya seperti itu, semoga saja. Nah itu banyak sekali, Mbak. Salah satunya kita sudah menyiapkan beberapa nomor HP perangkat desa. Jadi kita bukan nomor pelayanan lagi jatuhnya, Mbak. Jadi nomor perangkat desa itu kita sebar ke masyarakat. Jadi kapanpun mereka butuh kita, apalagi mengingat kondisi seperti ini, kadang ada jam 12 malam, ada maaf yang meninggal atau butuh bantuan kita, itu mereka bisa telepon kita kapan saja. Kayak kemarin barusan aja kejadian, posisi Pak Care beliau lagi di rumah sakit karena ibunya sakit. Ditelepon sama masyarakat, akhirnya telepon ke saya. Akhirnya karena saya ada kegiatan telepon di Mbak Lona. Jadi seperti itu kita memaksimalkan nomor HP kita masing-masing, Mbak, 24 jam untuk kepentingan masyarakat. Tujuannya agar kita bisa memberikan respon cepat apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan ketika pelayanan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang urgent,
yang untuk sakit atau untuk yang kecelakaan dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin kita proses saat itu juga. Seperti itu. Jadi bahkan Pak Kades sendiri pun menyebarluaskan nomor pribadinya ke masyarakat, tujuannya itu tadi untuk mempermudah masyarakat. Kalau untuk masalah keterbukaan, mungkin Mbak Riri juga bisa tahu kok anggaran kita ini kita gunakan untuk apa aja, bisa buka di SID, di situ semuanya kelihatan, semuanya bisa lihat, bahkan bukan dari masyarakat Desa Sugiwaras saja, bahkan mungkin dari orang di luar Sugiwaras juga bisa tahu untuk apa dana itu, peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Pun pemberdayaan itu tidak lepas dari peran serta masyarakat juga. Kayak yang baru-baru ini kita juga punya program yang mungkin sebelum saya gabung Pak Carek mungkin juga sudah cerita yang tentang Gria Sinau Digital itu. Jadi hal-hal kecil itulah yang bisa kita berikan untuk masyarakat dan semoga saja dapat membantu, dan ya harapan kita anak-anak yang kurang mampu itu juga bisa bersaing sama anak-anak orang yang berpunya, jadi mereka tidak ketinggalan informasi, bisa tetap melek teknologi dan lain sebagainya. Ya, apa saja yang dilakuin sampai diberi penghargaan itu, dan kenapa kira-kira good governance itu penting di Desa Sugiwaras? Good governance kami itu kan sebenarnya pada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu menganut 3, yaitu akuntabel, transparansi, dan reality. Ya, jadi kita menggunakan dana desa itu secara real, tanpa ada manipulasi, tanpa ada fiktif-fiktifan. Kita gunakan semaksimal mungkin. Terus transparansi, kita berusaha untuk selalu transparansi kepada masyarakat, bahkan kepada yang disampaikan oleh Mbak Vita di awal tadi, kepada bukan masyarakat pun kami berani untuk bertransparansi. Karena kita memang benar-benar menggunakan dana itu sesuai dengan fungsinya. Nah, itu kita transparansikan baik itu melalui website desa, APBDes-nya juga kita share ke website desa, website SID kabupaten, kita bikin banner yang besar. Itu semua kita laksanakan. Terus pada saat Musdes kita berikan informasi kepada peserta Musdes yang dihadiri oleh lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu hadir di situ semua, kita berikan transparansi. Terus dalam penggunaan dana desa, kita ini mempunyai komitmen juga. Kita membangun desa bukan karena kemauan, tapi kita membangun desa sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu kita jawab semua kebutuhan masyarakat, kita penuhi kebutuhan masyarakat, kita berikan pelayanan kepada masyarakat melalui dengan menggunakan dana-dana tersebut. Nah, ya seperti Gria Sinau Digital, EBES, Simahir, Edawis, Etakon, Ejas BPD, itu semua bagian dari kebutuhan dari masyarakat. Aplikasi-aplikasi tersebut insya Allah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu juga pemerintah desanya yang smart, yang pinter-pinter, yang luar biasa pinter-pinternya. Jadi mengetahui tupoksi masing-masing. Dari segi perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan desa, mampu merencanakan kegiatan desa, dari kasih pemerintahannya yang mampu membuat tipografi, monografi, kedua kasusnya mampu mengevaluasi kejadian, mengevaluasi dampak dan kemungkinan yang akan terjadi, baik itu tanggap bencana, tanggap darurat, itu semua sudah dilaksanakan di Desa Sugiwaras. Dengan kepemimpinan, ya alhamdulillah kepala desa kita juga luar biasa sekali pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi dia menyingkirkan kepentingan pribadi untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, dan itu pun selalu diberikan kepada kita sebagai cambuk bahwa kita ini adalah abdi masyarakat.
bukan kita yang menjadi bosnya masyarakat, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Saya rasa hal-hal demikian, tapi kita sama sekali tidak pernah berharap kita akan mendapatkan prestasi seperti ini, kita akan mendapatkan penghargaan seperti ini. Kami tidak pernah berharap. Kita ada sebuah istilah guyub rukun. Guyub rukun ini selalu kita tanamkan kepada masyarakat, seperti yang saya utarakan di awal tadi. Sebenarnya pembangunan desa itu terletak kepada masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang dinamis, masyarakatnya mau membangun Indonesia melalui desa, membangun desa melalui lingkungan, desa akan cepat tumbuh berkembang. Masyarakat juga sejahtera, ekonomi meningkat, walaupun di segi pandemi, bantuan COVID kami sebenarnya cuma 10 orang, namun karena ada peraturan Presiden, sehingga yang 40% itu sehingga kami mematuhi. Walaupun itu agak berat bagi kami, tapi kita mematuhi. Kita gunakan 40% dana desa untuk BLT DD. Kang Amir, berarti kalau semua yang dilakukan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, pasti tiap tahun tiap ya ada musrembang gitu? Ada musrembang nggak? Pasti. Pasti. Gimana? Ada banyak yang ikut nggak masyarakat desanya? Banyak nggak? Kalau musrembang des, otomatis yang mengikuti yang seperti saya sebutkan tadi, ada lembaga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu semuanya ikut. Jadi kita ini, yaitu tadi, kita itu menyerap aspirasi. Karena kita membangun desa, bukan karena kemauan kita. Kita membangun desa berdasarkan kebutuhan. Kalau di musrembang des, banyak peserta musdes atau musrembang des itu mengusulkan, itu berarti menjadi aspirasi masyarakat. Namun perlu diketahui kita juga ada skala prioritas. Di RKP des juga menjadi sebuah skala prioritas. Oleh sebab itu kita meluncurkan sebuah aplikasi namanya EJAS BPD, elektronik jaring aspirasi yang dikelola oleh BPD. Jadi masyarakat desa itu tidak harus melalui musrembang des. Kalau nunggu musrembang des itu kan 1 tahun sekali. Ya, kalau musdes biasanya 1 tahun 2 kali kalau tidak ada PAK. Nah, hal-hal tersebut itu kita jawab, kita penuhi kebutuhan masyarakat dengan aplikasi yang namanya EJAS BPD. Itu sudah ada di aplikasi Play Store. Di Play Store sudah ada. EJAS BPD itu fungsinya kapanpun dan dimanapun apabila masyarakat desa itu menemukan sesuatu hal yang kurang yang ada di desa, misalnya ada jalan rusak, itu bisa langsung melaporkan melalui aplikasi tersebut dengan difoto, dikirimkan, dan usulan atau aspirasi tersebut masuk ke BPD. Jadi BPD kami juga berperan luar biasa, lembaga-lembaga desa juga luar biasa. Jadi masuk ke BPD mengelola aspirasi tersebut bersama pemerintah desa. Kita tentukan, kalau memang skala prioritas langsung kita adakan tindakan. Itu di samping EJAS BPD, kita juga ada yang namanya forum komunikasi RT RW. Jadi Pak RT, Pak RW itu 2 bulan sekali itu bertemu untuk membahas bagaimana desa ini supaya maju, masyarakatnya sejahtera. Kita berdiskusi di sana tanpa mendiskriminasi salah satu RT yang tidak maju atau yang tertinggal. Di situ kita mempunyai filosofi membangun lingkungan melalui desa. Jadi desa yang membangun, kayak misalnya membangun gorong-gorong, itu lingkungan yang merawat. Jadi menggunakan kas RT, menggunakan ini untuk merawat yang rusak dikit-dikit. Nah, hal tersebut akhirnya dana desa tidak fokus kepada satu pembangunan dan perbaikan saja. Dana desa akhirnya bisa kita fokuskan kepada pembangunan yang menyentuh kepada pemberdayaan. Suatu contoh, kita bangun sebuah gedung olahraga serbaguna. Itu nanti kan kita bisa memberdayakan di sana. Bumdesnya bisa mengelola, masyarakatnya bisa berjualan, masyarakatnya bisa mengelola parkiran, masyarakatnya bisa membuat kelompok-kelompok usaha bersama, yaitu catering, persewaan
persewaan dekorasi pengantin, persewaan sound system. Nah, kita di situ pembangunan, kita ininya pembangunan, tapi efeknya pemberdayaan. Karena di kami meyakini bahwa kunci pemberdayaan itu adalah membuat masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Baik itu berdaya saing, berdaya apapun. Kayak contohnya juga kita membangun kios desa. Kios-kios desa, terus tenda-tenda BUMDes, itu kita bangun di sana karena di data kami, pelaku usaha atau UMKM, itu luar biasa mendominasi. TNI Polri hanya seperempatnya saja sebenarnya kalau di data kami. Rata-rata itu UMKM, pelaku usaha semua. Ada yang kampung roti, helm, terus olahan ikan, batik ekoprint. Kalau semua itu tidak kita fasilitasi, bagaimana masyarakat bisa berdaya saing? Nah, hal-hal demikian ini yang mencoba kita bangun di situ, sehingga masyarakat mampu berdaya saing, berdaya digital, karena sekarang zaman-zamannya digital. Bahkan kita mencetak generasi-generasi digital. Mulai kelas 3 SD sampai 3 SMA, kita fasilitasi di Gria Sinau Digital. Kita bentuk para programmer di sana, kita bentuk para desainer di sana. Jadi kita mempunyai murid itu ada yang pandai desain grafis, ada yang sudah pandai membuat game. Jadi yang biasanya anak kecil-kecil itu bermain game, namun di sini, di Desa Sugiwaras, anak-anak tersebut membuat game, bukan bermain lagi. Keren banget. Seperti itu. Keren banget. Oke, setelah ke Kang Amir, aku ke Mbak Vita lagi nih. Mungkin cerita dong, ada tantangan gak sih? Tantangan ke diri sendiri maupun ke internal, serta gimana harapan sebagai perangkat desa ke depannya dalam penerapan prinsip good governance ini di birokrasi pemerintah Indonesia maupun khususnya pemerintah desa di Indonesia gitu. Tantangan dan harapannya, silakan Mbak Vita. Ya, terima kasih Mbak Riri. Kalau kita bahas tantangan internal pada diri kita sendiri sih lebih ke komitmen kita aja ya Mbak. Harapannya semoga ini bukan jadi yang pertama kan gitu. Semoga ini bukan jadi yang pertama, tapi ini adalah awal dari Desa Sugiwaras untuk menjadi desa yang good governance, menjadi awal dari Desa Sugiwaras menjadi desa digital, awal dari Desa Sugiwaras untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tantangannya lebih ke mempertahankan sih Mbak Riri ya. Kalau orang dulu bilang kan untuk meraih itu mudah, yang susah itu mempertahankan. Semoga kita semua perangkat Desa Sugiwaras tetap amanah menggunakan dana desa, tetap amanah menggunakan BK atau bantuan-bantuan keuangan lainnya. Kita tetap amanah dan tetap ke tujuan awal kita sebagai pelayan masyarakat. Karena kita di sini perangkat desa atau pamong itu artinya among atau momong, jadi sebisa mungkin kita harus bisa momong masyarakat. Kadang ada yang kesini dengan marahnya, ada kesini dengan senyumnya, ada yang kesini dengan emosinya, kita harus tetap bisa momong semuanya. Terlepas dari apapun itu, kita tetap menjadi pelayan bagi mereka. Gitu aja sih Mbak, tantangannya lebih kita gimana cara mempertahankannya aja sih. Semoga semuanya tetap amanah gitu. Amin. Semoga harapan Mbak Vita baik-baik saja. Tapi saya yakin sih pemerintah Sugiwaras sudah sekeren ini. Tinggal bagaimana menjaganya ya Mbak Vita. Oke, terima kasih Mbak Vita. Kita sekarang ke Kang Amir. Tantangannya sendiri sebagai sekdes pasti lebih kompleks ya. Gimana tantangan dan harapannya ke depannya, Kang Amir? Kalau saya sih tantangan itu bagian dari hidup. Oh, iya. Kalau tidak mau ditantang oleh kehidupan, kita nggak usah hidup. Seperti itu. Untuk harapan saya ke depan sih tetap ya pemerintah desa tetap solid, tetap guyup rukun, tetap kita saling menghormati baik itu sesama pemerintah desa dan masyarakatnya.
Karena hal ini memang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Ya seperti dikatakan tadi, merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Namun kita juga bukan hanya mempertahankan saja, namun meningkatkan inovasi-inovasi yang memang sekarang menjadi sebuah tantangan. Kita ini sebenarnya ditantang oleh Pak Menteri Desa untuk memajukan desanya, untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui regulasi yang ada. Jadi mungkin harapan saya ke depan itu kita terus maju tanpa menyingkirkan. Seperti itu. Seperti itu aja Mbak Reni. Mohon maaf apabila jawaban-jawaban saya kurang memuaskan. Wah, enggak. Semua sangat memuaskan Kang Amir. Justru saya sangat berterima kasih ke pemerintah Desa Sugiwaras ya. Saya sangat mudah menjangkaunya, masa. Saya sangat mudah menemukannya. Saya sangat mudah menemukan kontak Kang Amir berhubungan dengan Mbak Vita. Saya benar-benar merasakan dampak dari transparansi dan responsifnya pemerintah Desa Sugiwaras ini. Oke, udah cukup pertanyaan saya, Kang Amir, Oh Mbak iya, Vita. satu lagi Mbak Reni, mohon Gimana? maaf. Saya mengucapkan dapat salam dari Pak Kades. Mohon maaf beliaunya tidak bisa hadir secara langsung dan saya yang mewakili, dan berterima kasih sekali telah diberikan kesempatan untuk membagikan ilmu, karena ilmu itu kalau nggak dibagi ya nggak bermanfaat. Ya. Itu pesan dari Pak Kades, Ya. dan semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan umur yang barokah. Itu pesannya. Terima kasih. Salam balik Kang Amir, salam balik ke Pak Kadesnya. Semoga kapan-kapan saya bisa mampir ke sana. Saya desanya di Sulawesi Selatan, Kang, di Bone. Jauh banget. Lebih jauh ya. Jadi saya juga anak desa gitu. Makanya saya agak kaget lihat gimana Desa Sugiwaras pengelolaannya. Wah, udah digital, udah APBN-nya di website terang-terangan ya. Saya sebagai bukan warga desa juga bisa menyaksikan, itu keren banget. Itu jika dibandingkan desa yang lain dan sangat bisa dijadikan rujukan. Makanya saya numpang di sini nanya-nanya dan ini akan di-share ke teman-teman yang lainnya. Tuh. Kasih. Salam ke Pak Kadesnya ya, Kang Amir. Ya, insya Allah. Salam ke perangkat desanya, semoga sesuai harapan tetap terjaga semangatnya. Semoga bisa ketemu sih, pandemi berakhir dan kita kan bisa ketemu. Oke, itu saja sih Kang Amir, Mbak Pita. Semoga sehat selalu ya. Nanti kalau ada apa bisa hubungi saya, barangkali saya bisa bantu. Seperti Kang Amir dan Mbak Pita memberdayakan masyarakat desa, suatu saat semoga saya juga bisa gitu, seperti menjadi orang keren seperti Kang Amir dan Mbak Pita. Oke, itu aja. Mbak Pita mungkin ada cukup ya? Ya, Mbak Riri, sekali lagi sama terima kasih sudah mampir ke desa kita. Terima kasih sudah kita berbincang-bincang sih. Saya juga di sini juga dapat ilmu banyak nih dari Mbak Riri. Jadi mungkin Mas Amir juga sama. Jadi semoga tetap sama, semoga kita semua baik Desa Sugiwaras khususnya Mbak Riri sama studinya semoga sukses selalu, semoga dilancarkan studinya. Amin. Bisa dilanjut nanti kalau mau ada skripsi atau tesis mungkin boleh. Bisa pakai Desa Sugiwaras. Oh iya, keren banget. Promosi kayaknya. Promosi itu Mbak Reni. Nanti bisa main ke sini. Iya, ya. Kita ajak main. Semoga ya, amin. Ya, kita punya kampung selfie. Kita bisa foto-foto di spot selfie di sana. Keren. Mungkin Mbak Riri belum tahu, nanti kita ajak ke sana. Iya. Insya Allah deh, nanti saya kabari Kang Amir kalau ke sana. Dipantau aja status saya. Ya. Muncul biasanya. Oke. Terima kasih Mbak Pita, Kang Amir. Mungkin kita bisa foto bersama ya sebelum mengakhiri. Mungkin ada. Oke. Beri pose terbaik Kang Amir, Mbak Pita. Oke. 1, 2, 3.